Salam jumpa kembali saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 2 September tahun 2021. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal 1 ayat 9 sampai 14. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap.
Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah ketaatan yang mendatangkan berkat. Petrus baru saja membuang sauh perahunya dan membersihkan jalannya. Ia tidak saja mengalami kelelahan fisik karena bekerja semalam suntuk, tetapi juga kelelahan psikis karena tidak mendapat apa-apa. Mungkin sekali ia kecewa dan berpikir untuk pulang saja ke rumah setelah semalam-malaman bekerja sia-sia. Tetapi itu tidak ia lakukan. Ia malah taat dan bersedia menolakkan perahunya untuk menangkap ikan setelah mendengar suruhan Yesus kepadanya. Duc in altum laxa borete. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu. Sebagai nelayan berpengalaman, Petrus tentu saja tahu situasi danau dan kapan saat yang paling baik untuk menangkap ikan. Pagi atau siang hari bukanlah saat yang baik dan tepat untuk menangkap ikan. Malam hari adalah momen yang tepat meskipun tidak ada jaminan, dan itu sudah terbukti ketika ia berkata kepada Yesus, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Tetapi semua kelelahan fisik dan psikis maupun pemahaman dan pengalaman yang hebat itu Petrus tanggalkan ketika ia mendengar suara Yesus yang menyuruhnya untuk menebarkan jala. Menanggapi seruan Yesus itu, Petrus berujar, "Karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Sesungguhnya, apa yang mendorong Petrus untuk taat melakukan perintah Yesus itu? Jawabannya adalah iman dan keyakinan. Petrus mempercayakan dirinya kepada Yesus dan mau melakukan apa yang dikehendaki Yesus baginya. Itulah iman. Iman berarti membuka hati dan menyerahkan hidup kepada Tuhan serta mengikuti apa yang dikehendaki Tuhan. Iman berarti memasrahkan hidup kita kepada Tuhan atas kesadaran bahwa Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan dan Ia akan menyempurnakan apa yang kurang pada diri kita. Itulah sikap dasar Petrus. Kepasrahan dan penyerahan diri seperti itu pada akhirnya berbuah. Injil mencatat bahwa setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Saudara-saudariku terkasih, apakah Anda pernah mengalami kegagalan dalam pekerjaan atau usaha? Apakah Anda pernah bekerja dengan susah payah tetapi hasilnya nihil? Jangan takut dan jangan berkecil hati. Anda bukan satu-satunya yang mengalami hal itu. Petrus, murid Tuhan Yesus, sudah pernah mengalami itu. Tetapi yang hebat pada Petrus adalah bahwa ia mau dan taat mengikuti
apa yang Tuhan kehendaki baginya. Ia tidak mengandalkan kepintaran dan pengalamannya sebagai satu-satunya kebenaran yang ingin dipertahankannya. Ia mengajarkan kita untuk tidak menganggap pengetahuan dan pengalaman kita sebagai satu-satunya sumber kebenaran yang harus dipegang teguh. Ia mengajarkan kita apa artinya menjadi murid. Menjadi murid berarti belajar rendah hati dengan mempercayakan diri kita untuk dituntun oleh Tuhan. Kehendak dan rencana Tuhan itu dapat kita peroleh melalui sesama kita. Karena itu, kerendahan hati untuk mendengarkan orang lain, belajar dari mereka yang lebih tahu, dan berpengalaman sambil terus juga mencari dan menemukan kehendak Tuhan melalui sabda Tuhan adalah cara-cara untuk mendengarkan Dia dan menaati Dia. Sikap iman seperti itu lazimnya mendatangkan banyak berkat untuk kehidupan kita. Semoga demikian. Amin.